Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman bersama aku Lutfi di beberapa menit saja. Sebelumnya aku mau kasih kabar gembira dulu nih buat para pecinta film gitu ya, para film lovers. Karena pada video kali ini aku akan bahas mengenai sebuah film. Film ini berasal dari negeri ginseng ya sebutannya. Dan film ini banyak sekali penggemarnya nih ya, khususnya para kaum wanita gitu. Dan umumnya ya kaum laki-laki sih, tapi nggak sebanyak kaum wanita gitu. Nah, teman-teman aku yakin pasti bisa lah menebak apa film ini. Ya, betul sekali, drama Korea. Nah, aku akan bahas nih ya teman-teman mengenai drama Korea. Apa iya sih drama Korea itu alay? Nah, penasaran kan? Simak baik-baik. Jadi nih ya teman-teman, ada beberapa anggapan dan statement-statement yang kurang mengenakan terhadap beberapa jenis film. Salah satunya pada drama Korea nih ya. Aku contohin, lagi nonton apa? Drama Korea nih, mau ikut nonton? Enggak ah, alay. Nah, atau mungkin anggapan-anggapan lain nih kayak, udah gede kok nontonnya SpongeBob sih, udah gede kok nontonnya Shinchan sih, udah gede kok nontonnya film kartun kayak anak kecil aja gitu. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ya teman-teman, kira-kira anggapan dan statement-statement tadi itu tolak ukurnya dari mana sih? Apakah karena genrenya gitu ya, misal romantis, atau mungkin karena konsep filmnya gitu ya, kartun. Nah, atau bahkan mungkin karena selera mereka berbeda nih sama kita yang suka terhadap film bergenre action dan petualangan. Kita akan coba nih ya teman-teman melihat dan menilai lebih dalam mengenai drama Korea. Siapa tahu kita akan menemukan nih hal-hal menarik. Jalan cerita dari drama Korea memang selalu bisa ngasih angin segar nih buat para pecintanya. Dari film yang mulai membahas mengenai kepolisian, parlemen gitu, bahkan hingga hal-hal terorisme gitu ya. Nah, ada juga nih yang membahas mengenai hal-hal romantis, kayak salah satu contoh film ini ya. Film ini adalah film yang lagi trending saat ini gitu, Crash Landing on You atau Of You lah, aku agak lupa. Jadi ceritanya itu sebenarnya sederhana ya teman-teman, yaitu hubungan asmara kan. Nah, yang membuat menarik itu apa? Yang membuat menarik itu dua orang tokoh ini berasal dari negara yang berbeda gitu. Yang cowok dari Korea Utara, sedangkan yang cewek itu dari Korea Selatan gitu. Nah, dari hal itu kan kita akhirnya tertarik nih. Kita ini kepo. Akhirnya ceritanya akan seperti apa sih gitu kan? Apakah akan semudah kalian WA pacar kalian yang kangen nih? Atau mungkin akan sesusah kalian saat menghadapi calon mertua kalian gitu? Nggak sih, bercanda. Oke ya, kita kembali membahas nih mengenai apa ya, anggapan dan statement-statement yang kurang mengenakan mengenai drama Korea. Jika tolak ukurnya adalah genre ya teman-teman, genre romantis gitu. Mungkin teman-teman perlu nih koreksi ya, karena aku sudah jelasin nih bahwa drama Korea itu nggak cuman genre romantis aja kok, ada berbagai macam genre gitu, yang mungkin bahkan genre yang teman-teman suka itu ada nih di drama Korea, tapi teman-teman itu nggak tahu gitu. Nah, walaupun ya ngomongin soal selera gitu ya, ketika ada seseorang, khususnya laki-laki gitu, yang seleranya terhadap film romantis itu tinggi gitu, aku rasa sih it's okay lah, nggak apa-apa gitu, bebas gitu, karena kita itu terlahir dari apa ya, latar belakang yang berbeda gitu. Jadi nggak usah heran ketika ada banyak orang di sekitar kita yang seleranya itu berbeda dengan kita. Kita nggak perlu harus apa ya, memukul sama gitu, apalagi sampai mengatakan, bahkan apa ya, memberikan anggapan-anggapan yang nggak enak gitu. Ya oke teman-teman, kita akan lanjut nih ke nomor yang kedua, yaitu isi film, khususnya pada drama Korea ya. Kita sama-sama tahu bahwa film merupakan bentuk karya seni audiovisual yang dibuat dan diproduksi gitu. Nah, artinya banyak sekali elemen-elemen yang akan mendukung terbentuknya sebuah film ini. Tapi tenang saja, karena aku nggak akan bahas semuanya, aku akan membahas 3 hal pokok saja. Yang pertama itu mengenai tokoh atau peran. Kemudian yang kedua itu ide cerita. Kemudian yang ketiga itu latar dan properti. Kita langsung saja ke yang pertama, mengenai aktor atau peran ya. Kita sama-sama tahu nih ya bahwa aktor atau peran pada drama Korea itu benar-benar good looking ya teman-teman. Artinya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Bahkan pada beberapa film nih yang diperankan oleh aktor senior yang gak muda lagi tentunya ya,
tetap aja sih good looking gitu. Nah artinya apa? Artinya mereka ini benar-benar nih memperhatikan fisik mereka gitu ya, memperhatikan kebugaran mereka gitu. Gimana pun caranya biar karakter mereka itu bisa sesuai seperti yang diinginkan oleh cerita pada film tersebut. Kemudian nih, dari segi acting nih ya teman-teman, para aktor dari film drama Korea ini sangat jarang menggunakan stuntman ya atau peran pengganti gitu. Jadi di beberapa film mungkin karena adegan dirasa berbahaya gitu, jadinya peran utama digantikan oleh stuntman gitu. Nah kemudian selain itu, para aktor nih di drama Korea selalu menampilkan atau menunjukkan ketaatan mereka terhadap aturan yang ada. Kayak contoh nih, mungkin teman-teman sering mendapati adegan seperti ini. Ketika seorang tokoh itu mendapatkan panggilan telepon pada saat di kendaraan, mereka itu nggak angkat langsung loh, mereka menggunakan handset gitu ya. Atau mungkin ketika mereka habis mengalami sesuatu musibah yang membuat mereka itu frustasi, atau mereka itu merayakan sesuatu, mereka kan pasti mabuk-mabukan gitu ya. Nah pada saat pulang mereka itu nggak menyetir sendiri, mereka itu dipesankan taksi atau diantarkanlah oleh bosnya atau temennya gitu. Nah menurutku sih itu adalah bentuk dari ketaatan mereka terhadap aturan gitu. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu ide cerita ya teman-teman. Ide cerita dari drama Korea itu pada dasarnya merupakan ide cerita yang diangkat dari kehidupan sehari-hari, kayak sosial, budaya, terus politik dan sebagainya lah. Namun pada cerita itu selalu dipoles dengan cerita-cerita yang nggak biasa gitu. Kalau menurutku sendiri ya, berdasarkan film-film yang udah aku tonton, banyak sekali film-film yang out of the box gitu, jadi nggak terduga sama sekali gitu endingnya akan seperti apa gitu, dan membuat kita itu menerka-nerka loh, kayaknya ini harus seperti ini gitu. Nah ternyata bukan gitu. Nah kadang-kadang kan ada nih beberapa film yang kita itu udah bisa nih menebak kira-kira kelanjutannya akan seperti apa gitu kan. Nah teman-teman, aku akan kasih contoh nih, aku akan sedikit spoiler ya mengenai salah satu drama Korea yang pernah aku tonton. Judulnya Tunnel nih, mungkin teman-teman pernah nonton film ini. Jadi Tunnel menceritakan tentang salah seorang detektif tahun 1986 kalau nggak salah. Jadi dia itu sedang mengejar pembunuh. Nah dia melewati terowongan gitu. Pada saat sampai di ujung terowongan, dia itu kaget karena suasananya berubah gitu. Nah ternyata suasana tersebut adalah suasana tahun 2017. Dia kan bingung, akhirnya dia bolak-balik nih ke keluar masuk dan tidak terjadi apa-apa. Lah dia cari tahu, akhirnya setelah sekian lama dia itu tahu dia harus menyelesaikan kasus pembunuhan yang udah lama tidak terpecahkan, baru dia bisa kembali ke tahun 1986. Ya oke nih ya teman-teman, kita akan lanjut ke hal yang ketiga, yaitu latar dan properti nih. Semoga teman-teman masih semangat ya. Jadi ya kita itu kadang-kadang dimanjain sama spot-spot yang ada di negara Korea gitu. Kita nonton di drama A tempatnya ini, di drama B tempatnya juga sama. Nah ini adalah mungkin salah satu yang mereka inginkan gitu. Ini loh Korea dengan gedung yang megah gitu. Ini loh Korea dengan tebing-tebing yang kalau malam banyak lampunya, dan bahkan dengan taman yang pohon, daun dan bunganya itu berwarna-warni gitu ya. Terbukti nih pada salah satu cerita, ada pulau nih di Korea namanya Pulau Nami Island. Nah Pulau Nami Island ini digunakan syuting untuk drama Korea dengan judul Winter Sonata gitu. Nah setelah syuting, pulau ini mendadak menjadi kunjungan para wisatawan. Nah berhasil kan, terbukti. Artinya mereka benar-benar ingin menunjukkan keeksisan tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang indah yang ada di sana gitu. Lalu ya teman-teman, pada penggunaan properti nih, biasanya pada drama Korea benar-benar total nih ya. Jadi benar-benar diperlihatkan nih peralatan medis yang mereka punya canggih-canggih gitu, rumah sakitnya gede gitu ya. Nah kadang-kadang pada saat bertemu keluarga atau sedang mengobrolkan penyakit yang dialami oleh pasien kepada keluarga, ditunjukkan juga nih alat-alatnya atau rekam medisnya gitu kan, dijelaskan secara detail dan gambar-gambarnya gitu. Nah beda nih pada film-film kita gitu ya, yang mentok itu menggunakan alat infus, terus alat yang buat memompa jantung itu. Nah itu
Dan dengan adegan khas dokter menggunakan jas putih gitu ya, ketemu keluarga di depan, dia bilang, maaf ya Pak, maaf ya Bu, kita hanya bisa melakukan semampu kita gitu. Nah itu kan merupakan khas dari film-film kita gitu kan. Nah pada kualitas produksi ini aku lebih ngeliat ke angle ya, atau cara pengambilan gambar. Karena kebetulan aku pernah nih belajar mengenai basic pengambilan gambar gitu ya, jadi aku sedikit-sedikit ngerti gitu ya. Nah kalau pada drama Korea menurutku sih pengambilan gambarnya benar-benar difikirkan gitu ya. Kayak contoh untuk mengambil gambar orang yang bercakap gitu ya, mereka itu benar-benar mikirin kira-kira gambar tersebut paling bagus diambil dari sudut yang mana sih gitu. Nah nggak cuman memenuhi standar close up, medium, dan long shoot gitu ya, tapi mereka coba nih dari berbagai macam sudut, kayak misal samping, bawah, atas, atau mungkin dari sela-sela pepohonan, atau dari sela-sela jendela gitu ya. Nah ini kan membuktikan bahwa mereka itu ingin memperlihatkan pengambilan gambar mereka itu benar-benar beautiful shoot gitu, benar-benar beraneka ragam dan membuat orang itu enak ketika memandang gambar-gambar yang dihasilkan. Ya oke teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan kita mengenai apa iya sih drama Korea itu alay gitu ya. Aku nggak akan menjawab iya atau enggak gitu, karena aku cuman sharing gitu, aku berbagi informasi sama teman-teman, kita diskusi bareng gitu ya. Menurut pandanganku seperti itu secara subjektif gitu, teman-teman boleh sepakat, boleh juga enggak gitu, pokoknya bebas lah, kita punya pendapat masing-masing. Dan satu pesan terakhir nih buat para pecinta film, aku bukan drama Korea lovers, Eropa lovers, atau India lovers gitu. Aku penggemar berbagai macam film gitu, bahkan sampai kartun sekalipun aku nonton gitu ya. Jadi pokoknya nggak usah terlalu memikirkan lah statement-statement yang seperti tadi. Selama teman-teman suka, selama film tersebut berpesan positif dan memberikan motivasi yang baik gitu ya, tonton saja, enjoy saja gitu. Seperti biasa ya, I hope you feel enjoy for this video. I am Lutfi from Beberapa Menit Saja, and bye.